Anda telah sampai di Taman Ismail Marzuki. Kota Jakarta memiliki ciri khas sebagai kota dengan cuaca panas dan juga rawan akan kemacetan. Namun, tahukah kalian bahwa Jakarta memiliki ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai fasilitas umum untuk seluruh warga Jakarta maupun pengunjung loh? Taman-taman ini juga memiliki fasilitas yang memadai seperti playground, taman tematik, toilet, outlet F&B, dan lainnya. Salah satunya adalah Taman Ismail Marzuki. Halo Sobat Explorer, kembali lagi bersama kita di Kuli edisi spesial The Explorer. Sekarang kita lagi di mana sih? Nah, kita itu lagi ada di Pusat Kesenian Jakarta atau biasa dikenal dengan Taman Ismail Marzuki. Selain sebagai tempat kesenian dan kebudayaan, di Taman Ismail Marzuki ini terletak di Jalan Cikini Raya nomor 73, Jakarta Pusat. Kalian penasaran sama tempatnya? Mari kita explore. Yuk Explore! Taman Ismail Marzuki atau dikenal sebagai TIM terletak di pusat kota Jakarta. Tepatnya di Jalan Cikini Raya nomor 73 Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Taman Ismail Marzuki merupakan ikon kota Jakarta dan warisan seni budaya yang diresmikan oleh Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jenderal Marinir Ali Sadikin pada 10 November 1968. TIM dibangun di atas areal tanah seluas 9 hektar. Area sekitar Taman Ismail Marzuki sangat nyaman dan sejuk, terutama pada sore hari. Selain duduk-duduk di area taman, Taman Ismail Marzuki juga memiliki beberapa tempat untuk dikunjungi, yaitu 6 teater modern, perpustakaan, balai pameran, galeri, dan gedung arsip. Acara-acara seni dan budaya dipertunjukkan secara rutin di pusat kesenian ini loh, termasuk pementasan drama, tari, wayang, musik, pembacaan puisi, pameran lukisan, dan pertunjukan film. Berbagai jenis kegiatan kesenian tradisional dan kontemporer, baik yang merupakan tradisi asli Indonesia maupun dari luar negeri, juga dapat ditemukan di tempat ini. Nah Sobat Explorer, sekarang kita sedang berada di peta orientasi Taman Ismail Marzuki. Nah, di peta orientasi ini terdapat banyak beberapa penjelasan dari gedung yang berada di Taman Ismail Marzuki. Seperti yang pertama, ada Gedung Ali Sadikin yang di dalamnya terdapat Perpustakaan Jakarta, PDSHB Jasin, Galeri Emiria Sonasa, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada Galeri Usman Effendi yang terletak di sebelah gedung pertama. Kemudian yang ketiga ada gedung parkir taman bagi kalian para pengunjung yang membawa kendaraan bisa menaruh kendaraannya di parkir taman tersebut. Nah, kemudian di gedung 4 ada Gedung Trisno Sumarjo yang ada Teater Wahyu Sihombing, Kantor Akademi Jakarta, Galeri Cipta 1 dan 2, dan masih banyak lagi. Kemudian di gedung 5 ada Planetarium dan juga Observatorium Jakarta. Di planetarium ini ada Teater Bintang, Galeri Planetarium, dan juga ruang auditorium. Nah, buat kalian yang mau mengunjungi planetarium, kalian dengan 25.000 saja bisa melihat Teater Bintang. Kemudian ada yang keenam, Teater Jakarta. Nah, Teater Jakarta ini biasa digunakan untuk gedung pertunjukan kesenian Jakarta. Dan masih banyak lagi, ada Geraha Bakti Budaya, Masjid Amir Hamzah, Teater Tuti Indra Malawon, dan juga ada Institut Kesenian Jakarta. Nah, berikut peta Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki juga memiliki beberapa fasilitas, di antaranya 1. Planetarium dan Observatorium Jakarta, yaitu
sarana wisata pendidikan yang dapat menyajikan pertunjukan atau peragaan simulasi perbintangan atau benda-benda langit. 2. Graha Bakti Budaya adalah gedung pertunjukan yang besar, mempunyai kapasitas 800 kursi, 600 kursi berada di bawah, dan 200 kursi berada di balkon. 3. Galeri S. Sujoyono dan Galeri Emiria Sunasa, yaitu gedung dengan luas 769 meter persegi yang bukan hanya digunakan untuk tempat pameran lukisan, tapi juga jendela agar kita lebih dekat dengan budaya. Selain pameran lukisan, tempat ini juga digunakan sebagai tempat lelang karya seni sampai dialog budaya. 4. Teater kecil atau teater studio merupakan gedung pertunjukan yang dipersiapkan untuk 200 orang. Gedung ini mempunyai banyak fungsi seperti seni pertunjukan teater, musik, pembacaan puisi, seminar, dan lain-lain. 5. Teater halaman, yaitu studio pertunjukan seni. 6. Plaza dan halaman Taman Ismail Marzuki merupakan lahan serbaguna dan dapat dipergunakan untuk berbagai pertunjukan kesenian open air. Kemudian yang terakhir, yaitu Perpustakaan Jakarta. Terletak di lantai 4, 5, dan 6 gedung Ali Sadikin, perpustakaan ini berada di lokasi yang sama dengan Pusat Dokumen Sastra atau PDS HB Jasin. Selain sebagai perpustakaan, terdapat fasilitas tambahan seperti ruang bermain indoor maupun outdoor. Sejak berdiri pada tahun 1968 hingga kini, Taman Ismail Marzuki telah menjadi ruang ekspresi seniman yang menyajikan karya-karya inovatif seperti pertunjukan eksperimen, suatu dunia atau karya seni yang syarat dengan dunia ide. Tim membuka pintu seluas-luasnya bagi ruang berpikir dan berkreasi menuju seni yang berkualitas. Panggung Taman Ismail Marzuki menjadi marak dengan karya-karya eksperimen yang syarat akan ide. Jadi aku lagi jalan-jalan biasa aja karena sekolahnya asrama. Nah sekarang tuh lagi pesiar, mumpung bisa jalan-jalan jadi jalan-jalannya ke sini. Aku di sini itu lagi ke gedung yang tadi ada perpustakaannya, Kak, gitu. Aku tadi baru ngeliling-keliling aja sih, belum masuk ke dalamnya. Cuma karena udah lihat di medsos, dalamnya tuh banyak buku-buku. Jadi abis ini aku mau langsung masuk ke perpustakaannya. Kalau menurut aku tadi kan aku masuk ya di gedung perpustakaan itu bagus ya, bener-bener modern gitu. Terus untuk buku-bukunya sih cukup lengkap karena tadi kan aku nyari buku komunikasi ya, dan itu ada loh di situ gitu. Menurutku ini luas banget ya. Di tengah Jakarta yang panas, di gedung-gedung tinggi, ini tuh banyak pohon-pohonnya, jadi bawaannya tuh adem gitu di sini. Sarannya mungkin bukunya lebih dilengkapin lagi, walaupun tadi udah termasuk lengkap ya. Sama mungkin bisa ditambahin lagi pohon-pohonnya biar semakin sejuk gitu ya di sini ya gitu. Sarannya mungkin pas lagi musim hujan kayak gini ya, kan tanahnya jadi basah-basah gitu, jadi lebih banyak tempat buat ngeringin sepatu aja sih, soalnya lengket ya sepatunya. Terus warga-warga yang datang ke sini juga dimohon jaga kebersihannya aja ya, karena kan ini fasilitas umum gitu. Pertama, nuansanya modern banget. Terus karena di pusat kota jadi aksesnya gampang banget ke sini. Terus adem, itu sih yang paling penting, ademnya. Bagus, nyaman, instagramable. Nah,
Sobat Explorer, selain menjadi pusat kesenian Jakarta, di Taman Ismail Marzuki ini juga terdapat perpustakaan loh. Nah, di dalam gedung Ali Sodikin yang di belakang kita ini terletak perpustakaan yang terletak di lantai 4, 5, dan 6. Penasaran? Yuk kita explore bareng-bareng. Perpustakaan Jakarta adalah perpustakaan daerah berstatus perpustakaan tingkat provinsi. Perpustakaan ini berlokasi dalam Kompleks Pemajuan Kebudayaan dan Literasi Taman Ismail Marzuki. Perpustakaan ini diperkirakan berdiri di lokasi yang sama dengan bangunan lama Perpustakaan Umum Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang diperkirakan sudah terbangun sejak tahun 2013-an. Bangunan Perpustakaan Jakarta terdiri atas 3 bagian yang ditempati. Antara lain, Perpustakaan Jakarta yang terletak pada bagian depan bangunan, Pusat Dokumen Sastra Hans Bagojasin yang terletak pada lantai 4 bagian belakang bangunan. Galeri Emiria Sunasa, serta Galeri Sindo Darsono Sotjojono yang terletak pada lantai 1 dan 2 di bagian belakang bangunan Perpustakaan Jakarta. Pada 2022, perpustakaan ini memiliki 138.000 koleksi buku dengan berbagai macam genre dan arsip. Dari tentang Jakarta hingga luar angkasa, ada semua. Untuk kalian yang ingin berkunjung, perpustakaan ini buka pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore di hari Senin sampai Kamis. Sedangkan di hari Jumat sampai Minggu dibuka hingga pukul 8 malam. Perpustakaan ini dibuka gratis untuk umum. Tetapi sebelum masuk, kalian harus mendaftar via web perpustakaan.jakarta.go.id. Di dalam perpustakaan terdapat workspace, bilik diskusi, ruang inklusi untuk difabel, area private untuk podcast atau siaran, ruangan komputer, area anak, musola, dan masjid. Di perpustakaan ini kalian dapat meminjam maksimal 2 buku dengan batas pengembalian 2 minggu. Nah, Sobat Explorer yang saat ini sedang mengerjakan skripsi atau penelitian ilmiah, kalian bisa nih kesini untuk mencari referensi-referensi yang ada untuk tugas kalian ini. Baik pemirsa, jadi di perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini kita dapat membaca berbagai referensi buku dimulai dari buku ensiklopedia, ilmu pengetahuan, dan juga buku tentang keagamaan. Lengkap, memuaskan sih. Desainnya keren banget sih, suka kekinian modern gitu. Feelingnya sih jadi enak aja gitu, desain-desainnya, interiornya. Pengembangan koleksi yang mungkin belum lengkap ya. Mungkin buku di sini belum ada, tapi di tempat lain ada, mungkin bisa ditambahin seperti itu aja ya. Mantap, keren, dan modern. Sobat Explorer, aku Adisti. Aku Natasha. Nanat, kita lagi ada di mana sih? Nah, sekarang kita lagi ada di pameran Dialogue of Papers karya dari Yosef Ahmad dan Widi Pangestu. Nah, pameran ini adalah bentuk kolaborasi antara Qatar dan Indonesia loh. Penasaran ada apa aja di dalam? Yuk kita masuk. Dialogue of Paper merupakan sebuah pameran yang diselenggarakan oleh Years of Culture Qatar Indonesia 2023. Dalam pameran ini, seniman dari Indonesia dan Qatar berkolaborasi untuk memberikan suguhan seni dari kertas, di mana menampilkan keselarasan dalam seni kertas dan budaya yang kontras antara kedua negara. Dialogue of Papers ini digambarkan melalui karya seni kolaboratif yang mempertemukan dua seniman luar biasa, yakni seniman Qatar, Yosef Ahmad, dan seniman Indonesia, Widi Pangestu. Yosef Ahmad merupakan seniman senior yang menggunakan kertas sebagai media berkreasi.
Sejak awal tahun 1950 hingga 1960-an, Yosef telah mengembangkan seni kertas ini hingga menjadi pionir seniman yang cukup dihormati di Qatar. Banyak karya dari Yosef Ahmad yang disuguhkan dalam pameran Dialogue of Papers ini. Dalam pameran ini, karya dari Yosef Ahmad dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Bambu Collection, Elzwar Collection, dan Tree Collection. Dalam membuat Bambu Collection, Yosef Ahmad mendapatkan inspirasi dari pemandangan pepohonan yang lebat di Indonesia. Terinspirasi dari bentuk bambu yang memanjang, Yosef Ahmad menciptakan karya seni dari batang bambu yang disusun bersebelahan. Melalui karya seni ini, Yosef Ahmad memadukan daun pohon palem dari Qatar dengan daun serta kulit kayu abaka dan mudbei dari Indonesia untuk menghasilkan koleksi unik ini. Dalam beberapa karya seni ini, Yosef Ahmad menggunakan pewarna hijau pada tongkatnya untuk menggambarkan pemandangan bambu. Karya seni lainnya bermain dengan bentuk batang bambu yang minimalis dan abstrak, menekankan kecukupan bentuk bambu saja. Lalu, dalam Elzar Collection, Yosef Ahmad terinspirasi dari tata busana tradisional yang umum dipakai baik di Qatar maupun di Indonesia. Khususnya pada awal sejarah Qatar, pria yang berinteraksi dengan laut mengenakan gaun yang disebut elzar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di Indonesia, pria masih memakai kain yang sama hingga saat ini. Bahkan rangkaian motif elzar serupa dan terkadang identik di kedua negara, menekankan eksplorasi pameran mengenai pengertian kepenuhan dan kekosongan. Yosef Ahmad menambahkan tenun harmonis yang melambangkan pipa bambu yang dijalin dengan motif elzar. Dalam Tree Collection, Yosef Ahmad melanjutkan eksplorasi tema seputar hutan lebat di Indonesia. Yosef Ahmad mengekstraksi pohonnya sendiri menggunakan berbagai jenis kertas Indonesia yang digunakan bersamaan dengan pohon palem Qatar. Widi Pangestu adalah seorang seniman perintis Indonesia yang karyanya memiliki ciri khas dalam penggunaan dan eksplorasi pembuatan kertas dalam praktik artistiknya. Sepanjang karirnya, ia berfokus pada kertas sebagai media utama dalam berkarya dan berefleksi meneliti dan bereksperimen tentang berbagai kemungkinan yang dapat dilakukannya sebagai sarana penciptaan makna. Ia melihat potensi kertas di luar fungsi historis dan tradisionalnya sebagai media untuk menulis dan melukis. Baginya, pembuatan kertas menawarkan hubungan yang unik dan tak lekang oleh waktu, yang membentang dari masa lalu hingga masa kini dan bahkan ke masa depan. Karya-karya seninya yang unik menjelajahi hubungan dan pengalaman manusia melalui perkembangan pembuatan kertas yang berkelanjutan sepanjang sejarah. Banyak karya yang disuguhkan oleh Widi Pangestu pada pameran ini, seperti Beneath the Same Blue Sky yang terinspirasi dari pemandangan unik Qatar dan Indonesia. Karya seni ini menciptakan komposisi warna dan tekstur yang menawan. Karya ini menjelaskan bagaimana keindahan Qatar yang diwakili oleh warna krem tanah dan coklat muda dari gurun dan semenanjung, sedangkan Indonesia diwakili dengan warna hijau dan biru cerah dari ujung hutan dan lautan, menunjukkan keberagaman dan kekayaan Qatar dan Indonesia di bawah langit biru yang sama. Lalu, ada juga karya seni yang berjudul Fragment of Nature yang terinspirasi dari cara alam mempengaruhi manusia untuk beradaptasi dan membentuk kembali lingkungannya. Karya seni ini dibuat dengan menggunakan palem untuk membuat kertas serta serat pisang sehingga dapat menginterpretasikan penggalan lanskap Qatar dan Indonesia melalui kertas. Selanjutnya ada karya berjudul Whispered by Stone and Sand yang terinspirasi dari pemandangan gurun, bebatuan, dan tanaman kering. Karya ini menawarkan pemandangan yang menenangkan. Gabungan unsur-unsurnya menonjolkan keindahan tema utama kekosongan dan kepenuhan. Tentunya, elemen-elemen ini menciptakan pemandangan yang mencolok sekaligus menawan, mengundang kontemplasi dan refleksi. Terdapat juga karya yang berjudul Identifying Surfaces Stones
yang terinspirasi dari elemen yang ditemukan di gurun pasir, Identifying Surfaces Rice Field, yang terinspirasi dari elemen hamparan sawah hijau yang umum ditemukan di negara tropis di Indonesia, Identifying Surfaces Ocean, yang terinspirasi dari hamparan lautan pesisir pantai Doha, serta Identifying Surfaces Desert, yang terinspirasi dari hamparan luas gurun gersang. Ada juga karya yang berjudul Tradition Mark yang terinspirasi dari unsur alam dahan pohon palem. Lalu, ada juga karya Book of Palm, Abaka, dan Murbei sebagai wujud pengetahuan pembuatan kertas di Qatar dan Indonesia. Masih banyak karya yang disuguhkan Widi Pangestu dalam pameran ini, seperti Interwoven Cultures 1, Interwoven Cultures 2, Interwoven Cultures 3, yang merupakan hasil karya Yosef Ahmad dan Widi Pangestu, Ores, serta Natural Fibres. Tentunya karya yang disuguhkan dalam pameran ini menunjukkan makna yang mendalam bagi seniman, juga bagi para penikmatnya. Pameran ini diadakan pada tanggal 25 November hingga 16 Desember 2023 di Taman Ismail Marzuki sebagai bagian dari Year of Culture Qatar Indonesia 2023 dan menggali hubungan yang rumit antara kedua negara tersebut melalui media papermaking. Pameran ini juga akan diselenggarakan di Qatar dan akan terus berkolaborasi dengan negara-negara yang memiliki ketertarikan yang sama dengan kesenian kertas sampai akhir tahun 2024. Dialogue of Papers diluncurkan sebagai proyek warisan dari Year of Culture Qatar Jepang, sebuah pameran yang diselenggarakan untuk menandai 50 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara. Pameran berulang ini kini telah menjadi salah satu acara tahunan utama sebagai residensi bagi seniman internasional dari negara-negara mitra. Pameran ini saya tahunya nggak sengaja kan tadi lagi makan di area sana, kemudian judulnya menarik ya, Dialogue of Papers. Terus saya pikir ini pameran dokumen-dokumen atau apa gitu, tapi ternyata enggak, karya seni yang berbahan dasar dari kertas, yang bahan dasarnya ya macam-macam gitu dari Qatar dan Indonesia. Tertariknya karena curiosity aja. Ini isinya pamerannya tentang apa ya? Judulnya Dialogue of Papers, karena kerjaan saya juga nggak jauh-jauh dari kertas. Berakhir sudah keseruan kami di Taman Ismail Marzuki kali ini. Jangan lupa nantikan episode The Explorer selanjutnya. Sampai jumpa Sobat Explorer!